Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Salam buat keluarga teman-teman di rumah ya guys ya. Perkenalkan gue Ajay, gue si netizen yang suka ngebahas bola. Ya, today Indonesia akan mencoba meraih milestone terbaru ya, setelah Indonesia berhasil memastikan diri lolos untuk pertama kalinya ke Piala Dunia. Sekarang target barunya atau milestone terbarunya adalah lolos minimal ke final Piala Asia, dan itu akan menjadi milestone terbaru dari timnas Indonesia U17 ya, karena prestasi terbaik kita so far ya adalah peringkat ketiga di Piala Asia U17. Jadi milestone terbarunya adalah lolos ke final, dan ini bisa diwujudkan kalau di pertandingan hari ini Indonesia berhasil mengalahkan Korea Utara, dan nanti Uzbekistan sudah menunggu karena Uzbekistan menang 3-1 atas UEA, di mana Indonesia harus mengalahkan Uzbekistan kalau ingin mendapatkan milestone terbaru atau pencapaian tertinggi baru di ajang ini gitu ya. Tapi today kita harus fokus dulu untuk mengalahkan Korea Utara. Dan menurut gua, kita sangat possible untuk bisa mengalahkan Korea Utara. Karena Korea Utara so far dari 3 pertandingan gitu ya, kalau gue bandingkan dengan taruhlah Korea Selatan, ya Korea Selatan masih menurut gue jauh di atas Korea Utara ya. Masih lumayan jauh, karena Korea Utara ini menurut gua mainnya tuh bener-bener otot, bisa gue bilang ya. Mainnya tuh Spartan, cepat gitu ya. Tapi yang harus diwaspadai dari Korea Utara itu adalah mereka tuh klinis dalam menyelesaikan peluang. Mereka tuh jarang mendapatkan peluang, tapi sekali mendapatkan peluang tuh lumayan klinis. Jadi itu yang harus diwaspadai gitu oleh timnas Indonesia, di mana counter attack mereka itu sangat cepat dan lumayan taktis gitu ya. Meskipun secara individu gue bisa bilang ya, secara individu timnas Korea Utara ini tidak lebih baik dibanding Korea Selatan. Jadi harusnya kita ya bisa untuk control the game dan mencari gol-gol yang kita butuhkan. So far sebenarnya timnas Indonesia ini belum kebobolan ya. Kebobolan pun kan lewat penalti yang absurd, dimana pelanggaran dari luar kotak penalti tapi kita dikasih penalti gitu ya. Jadi kita dihukum penalti. Jadi ya itu satu-satunya kebobolan kita. Sebenarnya so far menurut gua ya kita tuh sebenarnya belum kebobolan gitu ya. Jadi defense kita tuh masih sangat solid di 3 pertandingan. Jadi kita harusnya bisa lebih tenang gitu ya dalam bertahan. Mengingat Spartannya pemain Korea Utara, kalian lihat pertandingan mereka menghadapi Oman, di mana mereka benar-benar bertransisi dengan sangat cepat ya, sangat quick gitu ya transisi mereka. Jadi itu yang harus diwaspadai, terutama untuk 2 wingback kita yang harus selalu siap dalam kondisi counter attack, Fabio ataupun Daniel ini harus ada dalam kondisi prima. Dan so far kalau dari informasi terakhir tidak ada pemainnya cedera. Mungkin yang masih bermasalah dengan kebugaran itu Putu Panji ya. Putu Panji kapten kita masih bermasalah dengan kebugaran, tapi is okay, semoga bisa langsung diturunkan ya Putu Panji. So far semuanya nggak ada kendala masalah ya dari berita terakhir yang gue baca di sosial media ataupun ya berita-berita terakhir yang gue baca. Jadi harusnya kita bisa tampil dengan 11 terbaik yang selama ini kita tampilkan. Dimana Mirza akan kembali ke starting 11 setelah sebelumnya diganti sama Josh Holong dan juga Aldian Syataher. Kemudian Gully dan Alberto juga yang pertandingan terakhir tidak main akan kembali dimainkan gitu ya. Akan kembali menjadi starter. Kemudian Evandra juga yang diistirahatkan juga akan kembali sebagai starter. Dan juga nama-nama seperti Baker dan Fabio yang selama ini menjadi andalan, yang kemarin juga nggak dikasih main lawan Afghanistan, juga akan langsung starter. Dan yang paling penting adalah kiper ya, Dava kita tahu on fire sekali ya di 3 pertandingan. Jadi kita sangat tenang lah kalau ada Dava di penjaga gawang. Jadi
so far harusnya Indonesia ini punya keunggulan lebih dibanding Korea Utara. Selain kita menang secara kualitas, kita juga menang secara jadwal. Kita juga diuntungkan secara jadwal. Di mana jadwal kita, istirahat kita lebih banyak sehari dibanding Korea Utara. Plus, kita mengistirahatkan banyak pemain karena kita sudah memastikan diri sebagai juara grup di pertandingan kedua. Karena kita sudah memastikan diri, 7 pemain diistirahatkan oleh Coach Nova dan 7 pemain itu sudah siap tempur menghadapi Korea Utara, dan harusnya 7 pemain ini itu bisa menggendong timnas Indonesia untuk melawan Korea Utara. Ditambah Korea Utara ini memainkan hampir semua pemain terbaiknya menghadapi Oman, dan bermainnya juga sangat cepat ya. Jadi gua rasa kebugaran juga akan berpengaruh ya, terutama kalau pertandingannya ini nanti intens. Karena Korea ini kan mainnya cepat ya, Korea Utara itu. Jadi kalau Indonesia meladeni permainan Korea Utara, maka akan terjadi intensi yang sangat tinggi. Dan kalau terjadi intensi yang sangat tinggi, yang diuntungkan adalah Indonesia. Kenapa? Karena kebugaran itu kita menang secara kebugaran. Korea Utara ini bisa habis di menit 70-80-an, sementara kita masih bisa step up di menit 70-80-an. Jadi itu keuntungan yang dimiliki oleh timnas Indonesia. Makanya gue harapkan timnas Indonesia kuncinya satu, fokus ya. Fokus, jangan sampai ada kesalahan sendiri seperti lawan Afghanistan ya. Lawan Afghanistan itu di babak pertama terutama terlalu banyak kesalahan sendiri. Salah passing, salah kontrol gitu ya. Kemudian kurang taktis ya, kurang off the ball-nya juga kurang jalan. Nah, itu aja sih yang jadi PR ketika menghadapi Afghanistan. Sisanya sudah sangat baik gitu ya. Ketika pemain-pemain inti masuk, permainan itu langsung berubah dimensi permainan, dan gue harapkan dimensi permainan di babak kedua menghadapi Afghanistan itulah yang ditampilkan menghadapi Korea Utara. Feeling gue sih Indonesia akan dapat gol cepat ya, feeling gue ya. Entah itu Mirza atau Alberto, mungkin Goli, siapapun lah, Evandra. Karena kalau kita mencoba bermain cepat gitu ya, harusnya Korea Utara agak sedikit kewalahan. Harus jadikan kecepatan-kecepatan pemain Indonesia. Jadi itu kurang lebih tentang Indonesia lawan Korea Utara. Dan nextnya, kalau kita menang, kita akan ditunggu Uzbekistan lagi. Uzbekistan lagi. Lagi-lagi Uzbekistan. Di U23 di semifinal kita ketemunya Uzbekistan. Sekarang kita ketemunya Uzbekistan. Ini ya, timnas Indonesia ini kayaknya berjodoh deh dengan Korea Selatan, dengan Uzbekistan, dengan Yaman. Hampir di semua umur selalu ketemu, kecuali senior ya. Senior itu hampir nggak pernah ketemu. Tapi kalau di usia umur U23, U20, U17, hampir selalu ketemu tim-timnya itu ini terus gitu. Tim-timnya tuh ini terus. Jarang sekali kita tuh ketemu kayak apa ya, Arab Saudi misalkan. Arab Saudi atau ketemunya tim Asia Tenggara yang lain misalkan ya. Tim Asia Tenggara yang lain padahal berbeda pot, tetapi kita tuh jarang sekali bertemu tim Asia Tenggara yang lain di level Asia. Vietnam, Thailand gitu ya. Itu jarang sekali. Bahkan lawan Australia aja jarang gitu. Jadi ya gua kayaknya kita ini harus mempelajari lagi sih Uzbekistan, terutama yang kayaknya akan ketemu terus gitu di usia umur gitu ya. Oke, good luck untuk timnas Indonesia di pertandingan hari ini.